Halo semua, saya Rizkyanti, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi pendidikan zaman kolonial Belanda. Diawali pada tahun 1854, di mana Bupati melakukan inisiasi sekolah kabupaten yang hanya ditujukan untuk mendidik calon pegawai. Pada saat itu, pembelajaran hanya sebatas membaca, menulis, dan juga berhitung secara sederhana. Selanjutnya, berdiri Sekolah Dokter Jawa atau yang sering disebut Stovia, dengan latar belakang adanya kekhawatiran kurangnya tenaga kesehatan dalam menghadapi wabah penyakit di wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1912, berdiri Indische Partij oleh 3 serangkai, sebagai lahirnya cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan juga pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1922, berdiri Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan juga kebebasan kebudayaan bangsa. Sementara dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan juga Menteri Pendidikan pertama kali Republik Indonesia. Beliau merupakan pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Tak heran, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Terdapat 3 semboyan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, yaitu 1. Ingarsa Sungtulada, seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan atau memberikan contoh. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, di tengah membangun atau memberikan semangat, kemauan, dan juga niat. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yaitu di belakang atau dari belakang memberikan semangat atau dorongan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dari bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Setelah mempelajari sejarah pendidikan nasional, saya menjadi lebih paham mengenai perjalanan pendidikan nasional dari zaman kolonial sampai kemerdekaan. Dan juga saya dapat memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, di mana mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan juga rohani. Jika saya menjadi guru, maka saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, saya ingin menciptakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, di mana dalam prakteknya pembelajaran berpusat pada siswa. Yang terakhir, saya ingin menjadi teladan bagi siswa agar mereka dapat menanamkan budi pekerti yang luhur. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.